Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue ingin melanjutkan bedah buku dari buku The of Procrustes, Philosophical and Practical Aphorism atau Kasur Procrustes, aforisme filosofis dan praktis yang ditulis oleh Nassim Taleb. Kemarin kita sudah membahas bab preludes. Kita kali ini akan ngomongin bab counter narratives. Buat teman-teman yang penasaran sama preludes, bisa aja langsung cek playlist bedah buku gue dan di situ ada beberapa part dari buku The of Procrustes ini. Mungkin nanti gue akan bikin playlist tersendiri kalau emang ternyata banyak. Tapi untuk sekarang karena masih sedikit videonya, gue gabungkan dulu di bedah buku. Oke, langsung aja kita mulai di aforisme pertama. Nah, people don't like it when you ask them for help. They also feel left out when you don't ask them for help. Orang itu tidak suka ketika kamu meminta pertolongan. Tapi mereka juga merasa tidak dianggap ketika kamu tidak meminta pertolongan pada mereka. Ini mungkin pengalaman yang cukup universal ya untuk nggak sedikit orang. Setidaknya buat gue sih. Memang kadang kalau kita lagi sibuk terus tiba-tiba ada yang minta tolong, terus kita kayak, aduh, ngapain sih dia minta tolong sekarang, gue lagi sibuk. Mungkin ada pikiran seperti itu. Tapi ketika kita tidak dianggap, kita itu jadi bertanya-tanya, kok gue gak dianggap sih? Emang gue bukan temennya dia? Emang dia gak nganggep gue sebagai orang yang penting? Jadi ada sebuah paradoks tersendiri. Jadi sebenarnya maunya apa sih manusia? Mau nolong atau enggak? Oke, kita lanjut. The best revenge on a liar is to convince him that you believe what he said. Balas dendam terbaik untuk seorang pembohong adalah untuk meyakinkan dia kalau kamu percaya pada apa yang dia bicarakan. Masa sih? Kalau emang kita percaya pada pembohong, emang itu sebuah balas dendam yang baik? Gue jujur masih agak bingung sih. The best revenge on a liar. Entahlah, bukankah justru malah merugikan kita? Kalau misalkan kita percaya pada pembohong. Atau mungkin lebih kepada gini, kita sebenarnya nggak percaya-percaya banget sama pembohong itu, tapi kita meyakinkan ke dia, oh ya gue percaya banget sama kata-kata lu kok. Oh, oke, gue mungkin nangkep maksudnya yang ada di sini. Jadi kalau kita sebenarnya tahu dia berbohong, tapi kayak kita secara nggak langsung meyakinkan si pembohong kalau kita percaya sama apa yang dia omongin, itu secara nggak langsung kayak bikin keder mungkin pembohongnya ya. Kayak, kok dia malah percaya banget sama gue? Mungkin seperti itu. Namanya juga bab counter narratives. Ini mungkin gue tidak merasa ini sebuah aforisme yang praktis ya. Karena kalau misalkan ada pembohong dan terbukti, gue mendingan tidak berinteraksi sama sekali pada dia. Jadi, ya udah kita lanjut saja ke aforisme selanjutnya. When we want to do something, while unconsciously certain to fail, we seek advice so we can blame someone else for the failure. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, tapi sambil melakukan sesuatu tersebut, kita tuh secara tidak sadar, secara di luar kepala yakin kalau kita gagal, kita tuh malah mencari saran. Jadi, sambil mencari saran, kita akan blame, akan menyalahkan orang lain atas kegagalan yang kita lakukan. Wow! The blaming game. Ini secara nggak langsung, menurut gue ya, kayak memperlihatkan kalau manusia itu tidak sedikit yang tidak bisa mengakui kekalahan atau kesalahan yang dilakukan.
Makanya kita kerap menyalahkan pihak manapun selain diri kita sendiri. Termasuk ini, we seek advice ya, tujuannya, oh ya gue kan dengerin dia nih, dia salah nih, ngasih advice kayak gini, makanya gue gagal. Bisa jadi seperti itu. Tapi menurut gue emang susah, tapi ketika kita belajar untuk evaluasi diri sendiri, untuk mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan, itu akan menjadi sebuah proses yang membebaskan. Karena kita nggak bergantung sama orang lain secara nggak langsung. Berhasil karena kita, gagal karena kita. Gagal karena kita, berhasil karena kita. Jadi, semua karena kita sendiri. Ada tanggung jawab tersendiri dengan bisa berani mengakui kesalahan. Oke, lanjut. Wah, selanjutnya seru nih. France took Algeria hoping for a country to eat cassoulet. And instead, France is now eating couscous. Prancis mengambil Aljazair. Jadi sebagai konteks, dulu Aljazair adalah bagian dari Prancis, departement, atau kalau di Indonesia itu dianggap sebagai provinsi oleh Prancis. Jadi bukan sebagai jajahan, sebagai bagian dari Prancis. Prancis mengambil Aljazair sambil berharap bahwa suatu negara atau Aljazair bisa memakan cassoulet atau makanan Prancis. Tapi malah Prancis yang sekarang makan couscous. Menurut gue ini ada hubungannya sama karma ya. Prancis berusaha untuk memaksa budayanya ke orang-orang Aljazair seperti dalam hal makanan, tapi justru malah kebalikannya. Malah couscous yang sekarang sangat terkenal di Prancis, terutama Prancis Selatan ya, yang lebih dekat dengan Aljazair. Karma happens. Karma itu kerap terjadi ya, percaya atau nggak percaya. Memang Aljazair juga sekarang mayoritas bisa berbahasa Prancis dan kemampuan bahasa Prancis mereka kadang lebih baik daripada bahasa Arab atau bahasa Berber. Tapi lidah nggak bisa bohong. Orang Prancis lebih suka couscous daripada banyak makanan Prancis lainnya. Well, sekali lagi, karma happens dan emang penjajahan tuh buruk sekali sebenarnya. Walaupun ya ada karmanya juga intinya, oke? Kita lanjut. It is harder to say no when you really mean it than when you don't. Lebih susah untuk bilang tidak ketika kamu benar-benar emang tidak ingin daripada ketika kamu biasa-biasa aja. Mungkin jatuhnya kayak ajakan menikah ya. Misalkan cewek diajak cowoknya menikah. Ketika dia beneran gak mau, justru malah sulit banget. Kayak aduh nanti kalau gue bilang enggak, nanti keluarga kita kecewa. Aduh sayang banget hubungan kita udah lama, tapi gue belum siap sebenarnya. Tapi gue takut bilang enggak, misalkan seperti itu. Tapi ketika misalkan cewek diajak pacaran sama cowok, contohnya, terus sebenarnya nggak mau banget, justru biasanya akan lebih, maksudnya cukup suka, tapi mungkin nggak yang sampai benci. Biasanya akan lebih enak sih ngomong enggaknya. Aduh sorry ya, tapi gue lagi nggak mau pacaran nih, walaupun emang lo menarik juga. Jadi intinya lebih mudah diutarakan ketika kita tuh masih ada pertimbangan daripada daripada emang kita benar-benar nggak mau, tapi kita takut akan konsekuensi ketika bilang nggak mau, padahal kita nggak mau banget. Itu ya kurang lebih. Ini kayaknya counter narratives agak lebih sulit ya untuk kita telisik, untuk kita bedah daripada bab prelude. Tapi jadi seru. Semakin sulit, semakin seru. Dan kemungkinan gue salah, interpretasi juga semakin besar. Jadi kalau ada teman-teman yang punya interpretasi lain, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Oke,
Never say no twice if you mean it. Wow. Jangan pernah bilang tidak 2 kali jika kamu benar-benar tidak ingin. Ini paradoksi betul. Karena kalau emang kita beneran gak mau sesuatu dan kita udah bilang tidak, ya cukup. Gak usah lo nanya-nanya lagi, gue mau atau enggak. Ya enggak. Tapi ketika kita bilang enggak sampai 2 kali, ya berarti mungkin enggak yang pertama gak seserius itu. Oke, udah mulai nangkep sekarang tadi tuh. Ini lebih bikin mikir sih jujur, dan lebih seru banget. Emang, I love this book so much. Ini kayak kadang baca random aja tuh, kita nemu aforisme satu, dan aforisme tersebut bisa bikin kita mikir dengan lebih banyak, bisa berpikir lebih dalam pada aspek kehidupan kita masing-masing. Intinya seru bukunya. Oke, lanjut. We tend to define rudeness less by the words used, dalam kurung what is said, than by the status of the recipient, dalam kurung to whom it is addressed. Kita itu biasanya mendefinisikan sebuah ketidaksopanan lebih kepada status penerima pesan atau komunikasinya daripada penggunaan katanya. Wow, ini oke banget sih. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin kritik. Kadang kritik sopan pun, tapi misalkan kita kirimkan kritik tersebut pada penguasa, itu bisa terlihat tidak sopan. Padahal kata-katanya udah sopan. Terus, kalau misalkan kita kata-katanya kasar, tapi kata-kata tersebut ditujukan untuk sesama kita lah, setidaknya, atau kayak statusnya setara bukan penguasa, sesama rakyat jelata, itu bisa dianggap ya udah biasa aja, itu obrolan biasa. Tapi ketika kita ngomong yang sopan, walaupun emang tujuannya kritik, tapi tujuannya untuk penguasa atau yang statusnya lebih tinggi dengan tanda kutip, itu bisa dilihat tidak sopan loh. Bahkan bisa dijerat undang-undang. Bahaya sekali. Ini oke banget aforismenya. Oke, lanjut. Your reputation is harmed the most by what you say to defend it. Very, very good. Apalagi di era sosial media sekarang. Reputasi kamu itu ternodai, terutama oleh kata-kata yang kamu gunakan untuk melindunginya. Jadi, reputasi itu sebenarnya nggak usah dilindungi. Tapi, paradoksnya, semakin kita berusaha untuk melindungi reputasi kita dengan klarifikasi yang ada, kalau misalkan tidak tepat penggunaan katanya atau timingnya atau berbagai konteks lainnya, itu justru bisa merusak reputasi kita sendiri. Karena bagaimanapun juga, mayoritas reputasi kita itu lebih kepada action kita. Emang kadang, kayak misalkan YouTube gue nih, gue melakukan action gue dengan ngomong, ya kan? Tapi gue tidak ngomongin diri gue sendiri, gue tidak melindungi diri sendiri. Dan secara nggak langsung dengan gue ngomong kayak gini, gue membangun reputasi gue. Tapi ketika gue udah bikin klarifikasi, terus gue melindungi diri gue, nah, itu reputasi gue secara nggak langsung akan terganggu. Kok dia ngomong gini, ini pasti bohong nih. Ya pokoknya orang-orang tuh pasti punya pendapat masing-masing untuk menilai klarifikasi orang atau bagaimana cara orang melindungi reputasi tersebut. Jadi, kalau menurut gue ya, cara terbaik untuk mempertahankan reputasi, ya berusaha untuk tidak melindungi, untuk tidak membuat banyak klarifikasi. Jadi secara nggak langsung ya lakukan hal yang tepat saja, yang benar. Kalaupun memang melakukan kesalahan dan ternyata kesalahan tersebut cukup mengganggu kemaslahatan publik, ya udah kita minta maaf. Tapi ya udah selesai. Kita benar-benar minta maaf. Kayak tadi dibilang kan, kurang lebih never say no twice if you mean it, never apologize twice if you mean it. Ini juga pelajaran buat gue. Kalau emang minta maaf, ya udah
cukup sekali, tapi emang bener-bener kita mean it, bener-bener kita serius, dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Seperti juga perlindungan pada reputasi diri sendiri ini. Okay, that's good. Oke, lanjut. The only objective definition of aging is when a person starts to talk about aging. Definisi objektif satu-satunya dari penuaan adalah ketika seseorang mulai berbicara tentang penuaan. Oke, gue agak bingung sih sebenarnya, tapi kalau gue berusaha interpretasikan, ya ketika orang udah mulai ngomong penuaan, ya berarti itu udah menjadi tanda penuaan. Karena kalau kita masih kecil, kita tuh nggak ngomongin penuaan. Ya udah kita menjalani hidup pada umumnya. Atau mungkin ya seumur belasan atau 20 ya kita mungkin menjalankan hidup aja sekolah dengan biasa tanpa mikir, kayaknya gue udah mulai keriput ya, udah mulai banyak tanggung jawab dan sebagainya macam ya. Nah itu baru penuaan telah terjadi. Karena kan kalau masih kecil, apalagi kita tuh cuma peduli main, cuma peduli senang-senang, cuma peduli gimana caranya gue bisa main time zone, gimana caranya gue bisa main PS terus. Tapi kita nggak bakal mikir, listriknya semalam apa ya kalau gue main PS terus. Tapi emang balik lagi ya ke pola pengajaran orang tua ataupun sekolah. Cuma mayoritas pasti kalau masih kecil mah ya udah hidup sebebasnya aja. Itu makanya semakin kita ngomongin penuaan, ya berarti itu adalah tanda penuaan. Oke, lanjut. They will envy you for your success, for your wealth, for your intelligence, for your looks, for your status, but rarely for your wisdom. Menarik. Mereka, orang-orang, akan dengki kepada kamu karena kesuksesan kamu, karena kekayaan kamu, karena kepintaran kamu, karena parasmu, dan karena statusmu. Tapi jarang yang iri karena kebijaksanaanmu. Wow, oke. Yang gue tangkap di sini ya, nggak sedikit emang orang itu akan iri pada orang lain berdasarkan kualitas eksternal. Kualitas eksternal tuh maksudnya bisa dilihat, bisa dirasakan dari luar. Kayak kesuksesan, kita mungkin bisa lihat ya, oh karirnya bagus ya. Atau kekayaan, oh ya dia hartanya banyak, punya tanah sana-sini, punya kontrakan, punya obligasi, macam-macam. Terus kepintaran, ya mungkin bisa melihat dari bagaimana orang tersebut mempublikasi banyak artikel, jurnal, atau mungkin merilis buku terkait ilmu pengetahuan yang sulit, atau tampang yang emang tentu kita melihat orang pertama kali lewat tampang dan status, entah lewat pekerjaan atau status menikah dan sebagainya macamnya. Cuma kalau soal kebijaksanaan kita tidak pernah tahu juga sih sebenarnya orang tuh sebijak apa sebenarnya. Karena ini balik lagi ke paradoks, orang bijak biasanya tidak akan memperlihatkan kalau dia bijak. Another paradox ya. Makanya orang jarang iri. Karena nggak kelihatan kalau dia bijak sebenarnya. That's good. Tapi ya ini emang pada umumnya hampir pasti nggak iri pada kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu pada umumnya juga tidak terlihat. Tidak dipamerkan. Ya kalau bijak biasanya nggak memamerkan. Seperti itu. Oke. Aduh, jadi bikin mikir gue. Oke, baiklah. Most of what they call humility is successfully disguised arrogance. Gue takut salah sih nerjemahin humility ini, cuma gue sambil nyari aja.
Karena humility tuh bisa berarti juga sebagai kesederhanaan ya. Humility translation Indonesia. Coba kita lihat aja. Gue takut salah. Karena ini karena ini lumayan oke ya. Aforismenya. Coba ya kita lihat. Humility, kerendah hatian. Oke, itu kayaknya lebih tepat. Kebanyakan dari apa yang mereka bilang sebagai kerendah hatian adalah arogansi yang disembunyikan secara berhasil. Yang gue tangkap tau nggak di sini apa? Ya sebenarnya mayoritas orang itu arogan. Gak ada yang bener-bener rendah hati. Gak ada yang bener-bener tanpa imbalan. Gak ada yang bener-bener tujuannya gak pamer. Kalau punya sosmed, otomatis pengen pamer apapun itu yang dipamerkan. Gue pun juga punya sosmed, secara nggak langsung gue juga memamerkan, entah mungkin memamerkan pengetahuan gue pada misalkan acara musik, atau pada isu yang sedang terjadi, atau memamerkan liburan gue. Secara nggak langsung, arogan loh itu, pamer. Jadi makanya gue bisa menangkap, gak ada yang benar-benar rendah hati. Pada dasarnya manusia arogan, tapi bisa disembunyikan dengan baik. That's good. Dan itu menjadi sebuah catatan buat gue juga. Oke, lanjut. Much of the difference between what is work and what is leisure is branding. Banyak mayoritas perbedaan antara pekerjaan dan waktu luang adalah brandingnya, adalah tampilan luarnya. Kalau menurut gue kenapa bisa ada aforisme ini? Karena pada dasarnya pekerjaan dan waktu luang tuh sama aja. Kita tidur, makan, melakukan kegiatan, tidur, makan, ke toilet, itu sama aja, muter semua, sama-sama rutinitas. Cuma ya brandingnya beda dong. Kalau kerja, brandingnya kita secara nggak langsung mencari uang, terus itu untuk keluarga kita, terus serius. Kalau nggak kerja kita nggak bisa hidup. Bener, emang bener semua. Tapi kan sebenarnya yang dilakukan tuh sama aja kayak waktu luang. Cuma waktu luang tuh menurut gue bisa berarti dua hal, entah membuang uang atau menghasilkan uang lagi, karena nggak sedikit orang yang menggunakan waktu luangnya untuk mencari uang juga. Makanya tergantung nih brandingnya apa. Karena satu, nggak sedikit orang yang menggunakan waktu luangnya untuk bekerja. Tapi nggak sedikit juga tentu yang menggunakan waktu luangnya ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan selain bekerja. Tapi pada dasarnya sama aja, itu bagian dari rutinitas sehari-hari. Makanya semua tergantung branding. Oke, emang lebih mikir nih bab counter narratives ini. I like, meskipun gue bisa aja salah sekali lagi, meskipun gue melakukan interpretasi yang bodoh, tapi gue sangat senang membacanya. Oke, if you want people to read a book, tell them it is overrated. Wah, jika kamu ingin orang-orang membaca sebuah buku, beritahu mereka kalau bukunya overrated. Kalau bukunya tuh sebenarnya nggak spesial-spesial banget, cuma nggak tahu kenapa orang banyaknya suka. Menurut gue, aforisme ini tuh ingin mengatakan kalau untuk menarik orang pada sesuatu yang mungkin tidak banyak orang minati, ya bilang aja kalau sebenarnya banyak kok orang yang suka. Bukunya bagus, banyak orang yang suka, cuma sebenarnya nggak sebagus itu loh. Nah, secara nggak langsung kan, emang gimana sih? Jadi orang tuh bakal tertarik. Tapi menurut gue, ketika kita ngomong a book is underrated, itu juga akan menarik orang lain loh. Ini sebenarnya bagus banget tuh, cuma bukunya nggak banyak dibaca orang. Tapi mungkin. Kenapa pemilihannya overrated? Karena kan ada rasa FOMO kadang di beberapa orang. Kayak kita tuh nggak mau kalah.
Makanya ketika kita melihat ada suatu buku, terus mungkin buku tersebut udah banyak yang baca, tapi bukunya juga dibilang overrated, kayak kita tuh jadi pengen tahu, kenapa ya overrated? Terus kok orang-orang pada banyak yang udah baca ya? Nah, secara nggak langsung kan jadi kepo. Entah satu, karena nggak mau kalah, karena udah banyak orang lain yang udah baca. Dua, karena penasaran, kok bukunya bisa overrated? Teknik yang menarik. Oke. Nah, ini bagus nih. You never win an argument until they attack your person. Kamu tidak akan pernah memenangkan sebuah argumen sampai lawan kamu menyerang your person. Your person mungkin orang-orang yang berkaitan dengan lo. Tentu, karena ketika kita berargumen, tapi lawan argumen kita justru menyerang kita pada hal-hal yang sebenarnya nggak nyambung sama argumen kita, ya berarti dia udah nggak punya bahan untuk membalas argumen kita. Simple. Ad hominem. Oke, lanjut. The modern hypocrite gives the destination, tanda kutip, respect to what is nothing but fear of the powerful. Damn! Orang hipokrit modern memberikan sebuah jabatan itu dengan memberikan sebuah jabatan dengan respect. Respectnya ini ditanda kutip pada hal yang sebenarnya kosong, tapi mereka tuh tunggu, gue agak bingung nerjemahinnya. Oke, hipokrit modern itu memberikan sebuah jabatan itu sebuah rasa hormat karena intinya takut pada yang berkuasa. Jadi jabatan itu ada karena takut dia apain. Makanya kita kasih jabatan respect aja deh, kita hormati saja deh. Oke. Takut. Ini bahasanya ini agak sulit ya untuk langsung diterjemahkan, tapi ya kurang lebih kalau yang gue tangkep, orang-orang di era modern ini yang hipokrit, kalau kata Nassim Taleb, itu akan hormat, tapi hormatnya itu akan memberikan rasa hormat, tapi hormatnya tersebut itu diberikan karena dia takut sama penguasa, orang yang berkuasa. Oke. Kita lanjut. Nothing is more permanent than, tanda kutip, temporary arrangements, deficits, truces, and relationships. And nothing is more temporary than, tanda kutip, permanent ones. Ini oke banget. Tidak ada yang lebih permanen daripada hal-hal temporer seperti janjian yang temporer atau hubungan yang temporer. Dan tidak ada yang lebih temporer daripada hal-hal yang permanen. Nggak salah sih, karena hubungan yang temporer tuh biasanya akan selalu ada. Dan itu permanen akan selalu ada. Makanya permanen dibilangnya. Tapi hal yang permanen hampir pasti nggak ada. Makanya temporer. Kayak misalkan kita ngomongin masa-masa yang menyenangkan. Masa-masa yang menyenangkan tuh memang permanen. Akan selalu ada di hati kita. Tapi kan temporer. Kita nggak akan selalu merasakan masa menyenangkan tersebut. Dan kayak misalkan hubungan permanen deh. Memang hubungannya permanen. Tapi manusia, siapapun itu kan akan menghadapi kematian. Makanya hubungan permanen tersebut secara nggak langsung juga akan temporer. Sedih banget gue bacanya. Tapi I get it. Sedih, tapi okay, that's life. Lanjut. The first one who uses, tanda kutip, but has lost the argument. Yang pertama kali menggunakan tanda kutip tapi berarti udah kalah dalam argumennya. Wow. Karena mungkin penggunaan tapi itu secara nggak langsung menegasikan argumen kita ya. Betul. Misalkan kita ngomongin capres, betul emang dia sebenarnya oke banget kok. Emang sih tapi kurang oke. Mungkin ya kayak gitu contohnya.
Intinya apapun yang bisa menegasikan argumen kita sendiri, ya secara nggak langsung membuat kita kalah di argumennya. Seperti penggunaan tapi. Oke, kita lanjut. The most painful moments are not those who spend with uninteresting people. Rather, they are those spent with uninteresting people trying hard to be interesting. Momen-momen yang paling menyakitkan bukan momen yang kita habiskan dengan orang-orang yang tidak menarik. Justru momen tersebut tuh biasanya dihabiskan dengan orang-orang yang tidak menarik, tapi berusaha untuk terlihat menarik. Menurut gue ya ini, kita tuh akan lebih merasakan momen-momen yang tidak menyenangkan ketika kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak jujur pada dirinya sendiri. Karena kan dengan uninteresting people trying hard to be interesting, berarti kan dia sebenarnya memang tidak menarik, tapi berusaha untuk terlihat oke, terlihat paling gaul. Justru tuh yang kayak gitu nyebelin, dan dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dirinya yang uninteresting sebenarnya. Ketika kita misalkan ketemu dengan uninteresting people, gue pun juga uninteresting people, tapi ya emang gak menarik gue, tapi setidaknya gue jujur apa adanya. Gue gak bohong dengan berusaha untuk menjadi menarik. Yeah. Tapi baik lagi, mungkin sebuah kualitas untuk menjadi interesting ya dilatih juga sih. Tapi ya intinya jangan trying hard lah. Trying to be interesting is okay, tapi trying hard to be interesting might be annoying untuk nggak sedikit orang. Oke, kita lanjut. Hatred is love with a typo somewhere in the computer code. Correctable but very hard to find. Kebencian adalah cinta dengan sebuah typo di kode komputer. Oke, mungkin itu penggunaan analogi. Bisa dibetulkan, tapi sulit untuk dicari. Wow. Tunggu. Correctable but very hard. Goyang. Correctable but very hard to find. Mungkin maksudnya ya, kebencian tuh bisa dibetulkan kok sebenarnya. Iya. Tapi susah. Jadi kalau emang udah benci ya benci aja. Udah. Bye. Mungkin kayak Roy Keane pada Liverpool. Roy Keane sang legenda Manchester United. Mau sampai kapanpun juga nggak bisa loyal. Nggak bisa loyal, maksudnya nggak bisa mengalahkan loyalitasnya pada Manchester United. Dan secara nggak langsung bakal ada Liverpool. Kurang lebih gitu. Karena gue tuh baru aja nonton video Gary Neville. Gary Neville tuh legenda Manchester United. Dia cukup lama menjadi kapten untuk Manchester United dan bahkan juga untuk Inggris, tapi kita ngomongin konteks Manchester United. Dan dia diminta untuk menggunakan jersey Liverpool. Cuma pakai jersey doang loh ibaratnya. Cuma pakai baju, tapi jersinya jersey Liverpool, rival besar Manchester United, di acara TV. Dan itu tujuannya sebagai charity ya, salah satu charity lah. Dia, Gary Neville, emang berusaha untuk menghormati. Tapi dia nggak bisa bohong kalau di dalam dirinya tuh ada sebuah kebencian tersendiri mungkin untuk Liverpool. Jadi akhirnya dia tetap pakai jersinya karena temen hostnya Jamie Carragher yang merupakan legenda Liverpool tuh bisa menggunakan jersey Manchester United dengan mudah. Tapi Gary Neville tuh sempet ragu dan akhirnya dia tetap memakai jersey Liverpoolnya, tapi diterbalikan. Jadi nama pemainnya yang di depan, logo Liverpoolnya di belakang. Lucu banget ya soal kebencian. Nggak bisa diubah, susah gitu. Kenapa dia pakai baju Liverpoolnya terbalik, namanya di depan, logo di belakang, agar logo Liverpoolnya tidak ada di dada dia. Gila banget tuh.
Oke, itu contohnya lumayan panjang ya. Kita mungkin lanjut. Oh, masih banyak sih, tapi kita coba lanjut satu halaman. Most mistakes get worse when you try to correct them. Banyak kesalahan justru akan menjadi buruk ketika kamu mencoba untuk membetulkannya. Agak gimana ya? Gue paham sih maksudnya. Karena gak sedikit dari upaya kita untuk membetulkan kesalahan kita justru malah memperburuk karena mungkin kita deg-degan, kita takut, kita merasa gak mau salah. Dan akhirnya malah gak konsen pada pembetulan kesalahannya, jadinya malah memperburuk suasana. Yang gue tangkap juga adalah, ya kalau emang salah, kita akui aja emang salah. Udah. Emang kesel, emang sedih ketika kita melakukan kesalahan, apalagi misalkan ketika bekerja dan mungkin berpengaruh pada karir kita atau mungkin orang lain. Tapi ya udah terima dan ya udah berusaha untuk terima, oke, kita salah. Itu dulu. Gak usah langsung mencoba untuk membetulkannya tanpa mengakui kesalahan. Menurut gue sih boleh berusaha untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi kita harus mengakui dulu kalau emang kita salah. Kita salah, kita bodoh ketika itu. Emang berat, gue beberapa kali melakukannya, tapi ya udah, namanya manusia. Terus dari kesalahan tersebut kita berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, lanjut. I wonder whether a bitter enemy would be jealous if he discovered that I hated someone else. Lucu banget. Gue tuh kadang mikir, kira-kira lawan gue atau musuh gue yang bitter, yang mungkin gak suka banget sama kita tuh bakal iri ketika mereka mengetahui kalau kita sebenarnya tuh gak benci dia, kita bencinya orang lain. Ini ngakak sih. Gue gak tahu mau interpretasi apa. Cuma ini ngakak banget. Tapi, oke, gue jadi nangkep. Bisa jadi musuh kita tuh sebenarnya bener-bener benci sama kita, sebenci itu karena secara nggak langsung menginginkan perhatian dari kita. Makanya nih, bisa jadi jangan-jangan musuh kita malah iri kalau kita malah lebih musuhan sama pihak lain. Lebih benci sama orang lain, nggak benci dia. Kita bahkan nggak ngeh kalau dia tuh benci sama kita. Makanya mungkin ada rasa cemburu, itu ngakak sih. Oke, ini ada yang ngakak juga akhirnya. Lanjut, the main reason to go to school is to learn how not to think like a professor. Alasan utama untuk pergi ke sekolah adalah belajar untuk tidak berpikir seperti profesor. Ini aforisme menurut gue juga berdasar pada kebencian Nassim Taleb kepada akademia. Kepada orang-orang yang menurut gue ya, katanya akademis, peduli akademi, tapi justru tidak bebas pada pendidikan sendiri. Makanya kalau menurut gue di aforisme yang ini, ya kita sekolah tuh sebenarnya belajar untuk menjadi bebas, belajar untuk menjadi diri sendiri, belajar untuk berusaha dengan cara sendiri, tanpa perlu harus ikut satu cara yang saklek, seperti misalkan menjadi profesor, kayak kita harus jadi pengajar dulu, terus mengikuti jenjang-jenjang, sampai akhirnya kita meraih titel, salah satu titel tertinggi dalam dunia akademis. Padahal sebenarnya titel, what's the meaning of a title kadang-kadang ya, dalam ilmu pengetahuan. Emang hebat orang yang mendapatkan gelar profesor, berarti dia sudah melalui banyak proses. Tapi apakah kita harus melalui proses tersebut untuk belajar, untuk punya inteligensia yang oke? Oke, gue paham sih. Intinya kita belajar untuk tidak melihat status kalau kita ke sekolah. Ya kita belajar sebisanya kita, sebebasnya kita, tanpa peduli status akademis. Oke. Lanjut, karena balik lagi ke tadi, maaf, karena kadang status-status seperti itu tuh justru akan membatasi kebebasan kita dalam berlayar di lautan ilmu pengetahuan. Oke, lanjut. 2 lagi nih. Oke.
The characteristic feature of the loser is to bemoan, in general terms, mankind's flaws, biases, contradictions, and irrationality without exploiting them for fun and profit. Oke, karakteristik dari pengecut itu adalah komplain tentang kekurangan mankind tuh manusia, peradaban mungkin ya. Oke, manusia. Terus ketidakirasionalitas dari manusia, kontradiksi, tanpa menjadikan hal tersebut sebagai sebuah obrolan for fun, obrolan happy-happy aja, ataupun keuntungan. Gue agak kurang paham, tapi mungkin ya menurut gue pengecut tuh cuma bisa ngomel, cuma bisa komplain pada banyak kekurangan manusia pada umumnya. Makanya karena cuma bisa komen, tapi sebenarnya nggak benar-benar bisa mencari untung dari komentar tersebut, ya dia itu pengecut atau loser yang paling buruk. Kayak menurut gue ya, penulis ngomongin dirinya sendiri deh. Karena dia emang komplain terus. Kita lihat Twitternya aja, itu banyak banget komplain dan dia juga tidak segan memblok orang. Dia tuh bahkan bilang, I block people. Kayak gini, sorry, I block idiots. Dan pokoknya dia suka ngomel lah. Si Nassim Taleb tiba-tiba ngajak ribut orang lain lah. Sering banget. Tapi kan secara nggak langsung, dia dapat profit cuy dari itu, dan dia kayaknya juga emang have fun melakukan itu. Jadi intinya jangan serius-serius amat lah dalam menjalankan hidup yang penuh ketidakpastian ini. Rugi sendiri nanti, karena emang hidup tidak pasti, hidup tuh tidak adil. Jadi nggak usah banyak komplain lah, oke? Ya, kecuali emang komplainnya tuh berpengaruh pada hajat hidup dan hajat hidup orang banyak, kayak misalkan demo atau protes pada pemerintah. Go for it. Okay. The test of whether you liked a book is if you reread it and how many times. The test of whether you really liked someone's company is if you are ready to meet him again and again. The rest is spin, or that variety of sentiment now called self-esteem. Okay. Tes dari bagaimana kamu benar-benar menyukai sebuah buku itu bisa dilihat apakah kamu membaca ulang kembali buku tersebut atau enggak, dan berapa kali. Terus dia lanjut, sebuah tes yang oke untuk mengetes apakah kamu benar-benar suka akan keberadaan seseorang yang menemani kita, itu adalah bagaimana atau sesiap kita bertemu dia kembali. Gini. Pokoknya intinya, cara terbaik untuk mengetes apakah kita menyukai satu buku adalah melihat apakah kita membaca ulang buku tersebut lagi atau enggak, dan berapa kali kita baca ulangnya. Terus, tes untuk mengetes misalkan pacar atau gebetan, sesuka apa kita sama gebetan tersebut, ya kita melihat apakah kita benar-benar siap untuk ketemu sama dia lagi. Simple. Intinya, kalau kita suka sama sesuatu, ya kita akan dengerin terus, kita akan mengejar terus, kita akan membaca terus, kita akan ingin ketemu terus. Itu simple banget udah dari situ. Nanti, ini gue agak bingung, the rest is spin. Tapi intinya, gue setuju banget sih. Karena kalau misalkan kita bilang kita suka sama orang itu, tapi sebenarnya kita tidak benar-benar nyaman, kita tidak yang semau itu ketemu dia lagi, ya mungkin kita sebenarnya tidak benar-benar suka sama orang tersebut. Oke, kita bilang buku A itu bagus, tapi kita nggak baca ulang, ya mungkin bukunya cuma bagus bentar doang, tapi nggak se-oke itu. Jadi intinya, buku atau orang tersebut tidak lolos pada tes keberlanjutan atau longevity. Kayak cuma perasaan sesaat aja. It's a very good point. Good aphorism. Walaupun gue nggak ngerti, sekali lagi yang tadi terakhir apa. Mungkin kalau gue baca ulang gue akan mengerti.
Oke, ini kayaknya salah satu video terpanjang dari kanal ini. Untuk sekarang menjadi video terpanjang dengan waktu 44 menitan. Terima kasih yang udah nonton video ini, apalagi sampai titik ini. Kalau ada komentar apapun, mau setuju atau enggak, atau punya pendapat lain, atau mau berbagi pengalaman, silakan banget langsung kirim ke kolom komentar. Thank you sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!